channel YouTube Mas dan Ember. Kisah 7 lelaki Ashabul Kahfi yang ditidurkan selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi merupakan suatu kisah benar mengenai 7 orang pemuda yang tertidur di dalam sebuah gua. Di dalam Al-Quran, dari ayat 9 hingga 26 surah Al-Kahfi, diceritakan kisah beberapa orang pemuda beriman yang telah melarikan diri ke sebuah gua. Dan bagaimana Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Jika dipikir secara logik akal, maka kisah dan cerita tentang Ashabul Kahfi termasuk suatu kejadian pelik, luar biasa dan menakjubkan. Tiada manusia yang dapat menjelaskan bagaimana ada orang yang bisa tidur hingga ratusan tahun tanpa makan dan minum. Namun bagi orang yang beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tiada yang mustahil jika Allah mengkehendakinya demikian. Allah berfirman, "Adakah kamu menyangka wahai Muhammad bahwa kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua dan Ar-Rakim termasuk antara tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan?" Surah Al-Kahfi ayat 6 telah menjadi perdebatan dari zaman ke zaman mengenai gua dan tempat persembunyian Ashabul Kahfi. Banyak tempat yang diterka di mana berlakunya kisah ini, seperti di gua di Jabal Kasyun, Syria, dan gua di Ephesus Tarsus, Turki. Namun gua Ashabul Kahfi, Kaf Ahlil Kaf, yang terletak di Abu Alanda, kira-kira 7 kilometer dari pusat bandar Amman, Jordan, merupakan lokasi sejarah yang lebih menepati ciri-ciri yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Kawasan ini dulu dikenali sebagai Ar-Rakim karena terdapat kesan tapak arkeologi yang bernama Khirbet Ar-Rakim di kawasan tersebut. Perkataan Ar-Rakim juga disebut di dalam Al-Quran dan ahli tafsir menafsirkan Ar-Rakim sebagai nama anjing dan ada yang menyatakannya sebagai batu bersurat. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjuk dan menyatakan dengan jelas di mana tempat mereka bersembunyi, yang sebenarnya sebab utamanya adalah karena ia tidak memberi manfaat bagi umat Islam, karena Allah hanya mau hamba-Nia mengambil hikmah dari kisah perjuangan 7 pemuda yang mempertahankan akidah mereka. Namun begitu berdasarkan ayat 17 surah Al-Kahfi, dapat kita ketahui kedudukan sebenarnya. Pintu gua yang menjadi tempat persembunyian ketujuh pemuda tersebut berada di sebelah utara firman Allah. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam, meninggalkan mereka ke arah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Yang demikian ialah dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Dan siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Surah Al-Kahfi ayat 17. Ashabul Kahfi bukanlah kisah epik jenaka, dongeng, atau suatu cerita rekaan manusia. Sejarah kejadian tersebut sebenarnya mempunyai hubungan erat dengan kegelisahan Nabi Muhammad, yaitu ketika ditanya oleh beberapa orang Yahudi untuk membuktikannya bahwa baginda memang seorang nabi utusan Allah. Orang-orang Yahudi bertanya pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, tolong ceritakan kepada kami tentang kisah 7 pemuda yang rela mengasingkan diri untuk mempertahankan keyakinannya kepada Allah. Jika engkau sanggup menceritakan dengan benar, maka kami juga akan mengikuti ajaranmu dan menjadi sebagian dari orang Islam." Lalu Nabi Muhammad memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selepas 15 hari kemudian baginda mendapat wahyu tentang penjelasan tentang kisah Ashabul Kahfi, atau cerita mengenai 7 pemuda yang ditanyakan oleh orang Yahudi tersebut. Penjelasan mengenai kisah Ashabul Kahfi ini
terdapat pada surah Kahfi mulai ayat 9 hingga 26 di dalam kitab suci Al-Quran. Sebagaimana yang telah dikisahkan secara turun-temurun. Berikut kisah 7 pemuda. Ashabul Kahfi, pada asalnya penduduk sebuah negeri itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah mengesahkannya. Namun, keadaan berubah setelah kedatangan seorang raja bernama Dicyanus Decius. Raja kufur dari Rom ini memerintah secara kejam dan kuku besi. Siapapun yang menentang keinginan raja, maka samalah seperti ingin mengakhiri hidupnya lebih awal. Dia memaksa rakyat di bawah pemerintahannya supaya murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bertukar kepada agama kufur dan menyembah batu berhala yang dianutinya. Rakyat yang takut dengan ancaman dan seksaan raja tersebut terpaksa akur dengan arahan yang zalim itu. Dan pada saat itu, terdapat sekumpulan pemuda yang beriman enggan tunduk dengan tekanan Raja Dicyanus. Yang kafir itu, di tengah-tengah kekufuran raja, bangsa dan kaum mereka, kesemua 7 pemuda tersebut secara sembunyi-sembunyi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap teguh mempertahankan akidah mereka, walaupun menyadari nyawa dan diri mereka mungkin terancam dengan berbuat demikian. Keimanan pemuda-pemuda ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk. Surah Al-Kahfi ayat 13. Kepercayaan dan keyakinan 7 pemuda ini terus bertahan hingga kemudian sampai ke pengetahuan raja. Dan akhirnya mereka dipanggil menghadap Raja Dicyanus. Di hadapan raja yang zalim itu, mereka dengan penuh berani dan bersemangat pantang menyerah mempertahankan iman dan prinsip akidah yang mereka yakini. Pemuda-pemuda tersebut mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah dan dimintai pertolongan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa, yang maha menguasai alam beserta isinya, yang kekal abadi dan tidak akan ada kekurangan. Dialah tempat kita meminta bantuan dalam susah atau senang, suka maupun duka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menceritakan peristiwa tentang mereka. Dan kami telah meneguhkan hati mereka sewaktu mereka berdiri di hadapan raja, membentangkan dan menegaskan tauhid. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan dan mentakdirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan selain Dia. Sesungguhnya jika kami menyembah yang lainnya, berarti kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kisah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surat Al-Kahfi ayat 14-15. Raja Decius dan pengikat-penjikatnya terkejut dan gagal menjawabnya, sekalipun tidak mampu membalas kata-kata yang mantap dari pemuda-pemuda beriman tersebut. Raja yang kufur dan zalim itu tetap bersikeras mau memurtadkan mereka dari agama mereka. Raja menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk mengancam dan memaksa para pemuda meninggalkan agama mereka jika dalam waktu 2 hari para pemuda tersebut tidak mengikuti aturan dan mengubah keyakinan mereka dengan segera, maka mereka akan dimurtadkan secara paksa atau akan dijatuhi hukuman mati. Ramai mufassirin, ahli tafsir generasi salaf dan khalaf, generasi awal Islam dan generasi yang terkemudiannya, yang menyebutkan para pemuda tersebut terdiri dari anak-anak Raja Rom dan orang-orang terhormat mereka
yang bersatu karena iman. Mereka tidak takut dengan ancaman itu dan bertekad untuk saling membantu-membantu dan mempertahankan keimanan mereka hingga titisan darah terakhir. Bagi mereka, lebih baik mati mengandalkan iman daripada mengikuti jejak raja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sayang akidah dan agama mereka, 7 pemuda tersebut bermusyawarah untuk mencari satu keputusan yang bisa diambil. Kumpulan pemuda itu akhirnya membuat kesepakatan untuk bersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan kamu dengan memberi bantuan yang berguna." Surat Al-Kahfi, ayat 16. Akhirnya mereka memutuskan untuk lari bersembunyi dan berlindung ke suatu tempat terpencil di kawasan pendalaman. Berangkatlah mereka bertujuh ke kawasan pergunungan yang bernama Nikayus. Di situ terdapat sebuah gua untuk dijadikan tempat bersembunyi. Dan di pintu gua, mereka berdoa sebelum memasukinya. Dan menurut para ulama, Ashabul Kahfi, penghuni gua, Kamai, terdiri dari 7 orang pemuda bernama Tamliha, Daudri Maksalmina, Chishtigi Martunus, 4 Nainunus, Lazima Sariunus, Nan Zunwanus, 7 Falyastathunus. Dan semasa dalam perjalanan ke gua itu, 7 dari mereka ditemani oleh seekor anjing bernama Kithmir. Diriwayatkan juga bahwa Kithmir adalah anjing milik Tamliha, yaitu salah satu dari 7 orang pemuda tersebut. Anjing itu juga ikut bersembunyi dengan mereka di dalam gua tersebut. Karena keletihan, 7 pemuda ini tertidur, sementara si anjing berada di sekitar pintu gua. Keesokan harinya, raja memerintahkan agar segera membawa para pemuda untuk dihukum mati. Tetapi arahan raja yang kejam menemui kegagalan karena para pemuda itu telah menghilangkan diri dan sulit untuk ditemukan. Seluruh rakyat dikerahkan untuk mencari para pemuda yang dianggap durhaka itu. Pencarian pun dimulai. Mereka diburu oleh para pembantu setia raja. Mereka bukan saja diburu oleh tentara Rom, bahkan juga diberi tekanan oleh penduduk setempat yang berpegang kuat terhadap agama nenek moyang mereka. Siapa saja di kalangan mereka yang mampu mencari dan membawa pemuda-pemuda tersebut ke hadapan raja, raja telah berjanji untuk memberikan hadiah dan kenaikan pangkat. Ada sekelompok pencari dan pengawal kerajaan yang akhirnya menemukan sebuah gua di kawasan pedalaman. Tetapi karena gua itu dianggap sangat menyeramkan, mereka takut untuk memasukinya. Demi menyenangkan hati raja, para pengawal kerajaan melaporkan bahwa mereka telah melintasi semua tempat di negeri tersebut dan telah menutup sebuah gua dengan tujuan seandainya para pemuda tersebut berada di dalam, maka mereka tidak akan bisa keluar dan akan mati kelaparan. Sementara itu di dalam gua, 7 pemuda tersebut diberi ketenangan dan keselamatan oleh Allah. Mereka telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketenangannya dalam gua tersebut selama sekian lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka di dalam gua. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyak di dalam gua itu bertahan-tahan lamanya. Surah Al-Kahfi ayat 11. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan pemuda-pemuda ini tidur dalam jangka masa yang sangat lama, yaitu selama 309 tahun dengan kiraan ahli kitab. Tahun Masehi, dan tambah 9 tahun lagi dengan kiraan kamu, tahun Hijrah. Firman Allah, dan mereka telah tinggal tidur di gua mereka selama 300 tahun dengan hitungan ahli kitab. Dan hendaklah kamu menambah 9 tahun lagi dengan hitungan kamu, yakni menjadi 309 tahun.
Surah Al-Kahfi ayat 25. Meskipun mereka tidur sangat lama dan tanpa makan dan minum, tetapi dengan kuasa Allah, badan dan jasad mereka tidak hancur atau rusak. Dengan kekuasaannya juga, gua tempat persembunyian ketujuh pemuda yang berada di sebelah utara secara tidak langsung telah memelihara pencahayaan, pengudaraan, dan kesegaran tubuh mereka sepanjang 3 abad itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memberi ilham kepada 7 pemuda tersebut untuk menjelajahi gua tersebut, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aturannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, jika kita melihat keadaan mereka di dalam gua, itu niscaya kita tidak akan percaya bahwa mereka sedang tidur. Maha suci Allah yang maha bijaksana. Waktu terus berlalu, zaman pun telah berganti. Dari beberapa generasi, kini kerajaan yang dahulu dipimpin oleh raja kejam dan musyrik berubah menjadi sebuah negeri yang maju dan bebas dalam menjalani keyakinan agama masing-masing. Tibalah waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 300 tambah 9 tahun. Mereka pun dibangunkan. Pemuda-pemuda tersebut telah terjaga karena perut mereka terasa lapar. Dan ketika bangun, mereka saling bertanya tentang berapa lama mereka tertidur. Para pemuda mengira mereka hanya tertidur dalam masa sehari atau separuh hari saja, tanpa menyadari bahwa mereka telah tidur dalam jangka waktu yang sangat lama di dalam gua. Firman Allah, berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah, berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Surah Al-Kahfi ayat 19. Karena rasa lapar itu, lalu sebagian dari mereka ingin agar diantar seseorang pergi ke kota untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Akhirnya, mereka memilih pemuda bernama Tamliha untuk ke kota Afsus. Kebetulan sewaktu mereka melarikan diri dulu, mereka membawa bekal uang perak. Terlihat betapa bersihnya hati dan akhlak mereka, meskipun dalam keadaan cemas dan sukar, serta kelaparan. Mereka masih berpesan kepada sahabat mereka yang ditugaskan ke kota untuk mencari makanan itu agar mencari dan memilih makanan yang bersih. Lagi halal, ini menandakan bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa para pemuda tadi amat berhati-hati dan berjaga-jaga agar tidak diketahui orang lain, karena mereka mengira raja yang memerintah negeri masih lagi raja kafir yang dahulu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan agar berita tentang mereka diketahui oleh hamba-hambanya yang lain sebagai penunjuk akan keagungan, kekuasaan, dan kehebatannya. Sewaktu pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas tidur selama 309 tahun, suasana negeri telah banyak berubah. Kebetulan raja dan pasukannya merupakan orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga dengan kebanyakan rakyatnya. Pemuda yang keluar menuju ke pasar mencari makanan, dengan perasaan khawatir dan takut, akhirnya sampai ke kota. Dia merasa penasaran melihat keadaan kota tersebut dan penduduknya yang telah berubah. Tidak sama seperti ketika ditinggalkan waktu dulu. Dalam keheranan itu, akhirnya sampai juga pemuda itu di pasar dan menemui salah satu penjajah makanan. Namun penjual heran dan bingung dengan uang yang digunakan oleh pemuda ini. Penduduk kota yang telah keheranan melihat keadaan dia, dan mereka semakin syok ketika melihat uang perak yang dibawanya adalah uang zaman dulu yang sudah tidak digunakan lagi. Dia pikir telah mendapatkan harta karun, lalu dipanggil ketua pasar yang sangat bijak dalam percakapannya. Maka terbuktilah di hadapan orang banyak bahwa pemuda itu
adalah pemuda yang lari dari kejaran raja pada 3 abad yang lalu. Mereka mengetahui akan peristiwa itu dari cerita yang masyhur. Pemuda-pemuda itu karena tidak rela menjual agama mereka kepada raja yang zalim dan memaksa mereka untuk menyembah batu. Lalu salah satu penjual di antara mereka berkata kepada pemuda tersebut, "Janganlah kamu khawatir kepada Raja Ganas yang kamu katakan tadi. Raja itu sudah mati sejak 300 tahun yang lalu. Raja yang memerintah sekarang ini adalah seorang raja mukmin yang soleh juga baik hati. Raja kami yang sekarang ini orangnya beriman, seperti mana yang kamu imani." Barulah pemuda itu sadar dan tahu akan apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan penjelasan yang sangat jelas serta dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat. Maka terbuktilah bahwa mereka berada dalam gua bukan hanya semalam atau setengah hari, tetapi sudah 3 abad lamanya. Kemudian orang-orang membawa pemuda tersebut menghadap raja beriman. Betapa terkejutnya sang raja ketika mendengar pemuda itu menceritakan siapa dia sebenarnya. Raja memeluk pemuda itu dengan derayan air mata. Saat itu suasana istana menjadi sangat hening dan terharu oleh kehadiran pemuda yang luar biasa tersebut. Raja yang soleh ini kemudian menjelaskan kepada pemuda itu bahwa Raja kejam Dikianus telah mati 309 tahun yang lalu. Setelah mendengar kisah itu, raja lalu mengajak para pembesarnya dan semua orang yang hadir berangkat ke Gua Ashabul Kahfi bersama pemuda itu untuk mengundang dan bertemu dengan semua pemuda tersebut. Apalagi mereka sedang menunggu makanan di gua. Di samping itu, raja ingin mengetahui keadaan di gua dan untuk mendengar kisah sebenarnya tentang mereka. Setelah mereka keluar dari gua itu, mereka disambut oleh raja dan penduduk negeri. Raja membawa mereka ke dalam istana dan diberinya tempat di istana yang indah itu. Tidak lama kemudian, walaupun raja berkali-kali meminta agar para pemuda ini tetap tinggal di istana, namun kumpulan pemuda tersebut menolak dengan baik dan tetap memilih untuk kembali ke gua. Para pemuda itu kemudian berkata kepada raja, "Kami tidak lagi berharap untuk hidup lebih lama, karena kami telah meninggalkan beberapa keluarga, dan semuanya telah meninggal dunia. Dan negara serta bangunan mulia yang dulu ada, telah runtuh. Apa yang kami lihat sekarang, benar-benar baru. Kami juga puas melihat bahwa raja dan rakyat yang tinggal di negeri ini sama-sama beriman kepada Allah." Di hadapan orang banyak, para pemuda ini menyarankan agar mereka hendaknya senantiasa beriman kepada Allah. Jangan sesekali tunduk kepada siapapun yang mengajak pada jalan kesesatan dan kemusyrikan. Tidak lama kemudian selepas mereka mengucapkan ucapan selamat tinggal kepada raja dan rakyatnya yang beriman itu, para pemuda lalu soma-soma bersujud dan berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan rahmatnya dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka pulang ke rahmatullah. Setelah berdoa, mereka merebahkan badan di tempat pembaringan, lalu mereka menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dan tentram. Allah telah mengambil roh pemuda-pemuda itu dan kembali kepadanya untuk selama-lamanya. Sepeninggalan para pemuda itu, orang-orang lalu bermusyawarah bagaimana cara memberi penghormatan agar mereka senantiasa dapat memperingati pemuda-pemuda suci itu. Ada yang menyarankan supaya mendirikan sebuah bangunan atau tugu sebagai kenangan. Raja menyarankan agar membangun sebuah masjid. Didirikan di sisi gua itu, supaya dari dalam masjid itu, orang banyak dapat soma-soma, menyembah, dan membesarkan nama Allah dan senantiasa insaf akan kebesaran Allah. Itulah kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang ditidurkan selama 309 tahun. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen